Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan komponen GUI di Swing. Kali ini kita akan menggunakan komponen JTable. Bagaimana menginisialisasi data pada JTable dan bagaimana menggunakan data yang sudah ada. Baik, langsung saja kita akan buat package baru yaitu table. Ini sudah ada. Di table ini saya akan buatkan GUI form. Example table 1. Baik. Di sini kita tambahkan beberapa komponen. Ini saya ganti dulu menjadi root panel seperti pada video tutorial sebelumnya. Kemudian kita akan membuat skenario, membuat sebuah table yang terdiri dari 3 kolom, yang ke seluruh kolom tersebut dapat diinsert datanya melalui 3 buah text field dan 1 button ya. Kita akan menggunakan sesimpel mungkin di contoh kali ini. Kita kasih glabel, misalnya nama, misalnya email, dan glabel terakhir HP, nomor handphone misalnya. Untuk kita kasih text field di masing-masing row, lalu 1 buah button. Dan datanya akan kita tampilkan di JTable di bawah. Ini kita ganti nama variabelnya. Ini namanya root panel. Label kita biarkan saja. Maksudnya kita biarkan saja nama variabelnya default karena mungkin tidak terlalu digunakan. Tapi text fieldnya kita ganti. Ini teks nama, teks email, teks HP. Buttonnya button save. Lalu JTable-nya kita kasih JTable. Table biodata misalnya. Baik. Kalau kita tes menggunakan, kita buat dulu run-nya. Run example table 1 di SVM, lalu saya copy dari tutorial sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan look and feel sesuai dengan sistem operasi, dalam hal ini Windows ya. Table ini example table 1 get root panel. Root panelnya kita buat dulu. Get root panel. Coba kita jalankan. Baik. Nah, kita coba ganti image ya. Image icon yang ada di Gframe-nya.
Nah, ini kan ada icon di sebelah kiri atas. Kita ganti dulu yang ini. Ini kita ganti. Caranya adalah memanggil gframe set image icon. Nah, image iconnya harus disetting dulu. Set image icon. Image icon, new icon. Nah, di sini kita bisa parsing parameter string dari file name-nya. Nah, saya kebetulan sudah punya image yang ada di folder res di luar sini. Kalau belum punya bisa create directory res namanya. Lalu kopikan file image yang ada di sini. Saya punya gambar seperti ini. Kemudian di sini res/icon.png. Baik. Lalu di gframe set icon image saya ganti isinya menjadi image icon get image. Oke, udah ganti ya. Ini kemudian di gpanel mungkin agak kurang pas, ini terlalu mepet kiri kanan atas bawahnya. Kita kasih margin dulu di desainnya. Di gpanel ini ada margin ya. Marginnya ini saya kasih 10 aja. 10 semuanya. 10 kiri atas kanan bawah. Biar lebih fresh kelihatannya. Nah, jadi lebih ini ya. Baik. Bagaimana menggunakan gtable-nya? Gtable di dalam example table.java kita menggunakan gtable dengan initial data terlebih dahulu ya. Kita buat constructor ini karena belum ada. Kita kasih constructor. Oke, sorry. Ini ya. Lalu saya buat metode private void init component. Lalu di sini saya panggil init components ya. Di sini kita setting beberapa components dari GUI-nya. Salah satunya gtable ya. Gtable kita akan table biodata. Table biodata kita akan menggunakan table model. Nah, table model yang dari gtable adalah table model default table model. Kalau kita pengen buat custom sebenarnya bisa. Kalau untuk penggunaan aplikasi yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan custom table model. Cuma di contoh ini saya akan menggunakan default table model untuk menyederhanakan tutorial ini. Kita buat default table model. Lalu di sini table model sama dengan default table model. Nah, di dalam constructor ini table model bisa menerima beberapa parameter ya. Satu di antaranya adalah parameter yang kita pakai adalah parameter yang objek ya. Ini data dan kolom name-nya. Ada beberapa sebenarnya bisa menerima int, vektor, objek int dan seterusnya. Kita pakainya yang objek array 2 dimensi kemudian objek array. Kita pakai yang itu. Apa itu objek 2 dimensi? Itu adalah data atau inisialisasi datanya. Kita buat dulu.
objek init data, kita buat kolom dulu deh, objek array table kolom, kolomnya misalnya tadi ya, nama, email, sama HP. Lalu di dalam init data kita buat 3 buah data, 2 buah data dari 3 kolom. Namanya misalnya Andi, kemudian emailnya di @gmail.com, nomor handphonenya kita pakai string saja. budi@gmail.com. Oke, gitu saya. Kemudian di default table model kita masukkan init data dan table kolom. Lalu di dalam table biodata kita kasih komentar sedikit ya. Set table model. Di table biodata set table modelnya adalah table model. Beberapa yang bisa disetting dari tabel itu misalnya udah banyak sih, cuma kita running dulu yang ini. Baik, jalan ya. Ini belum nampil sesuatu. Kalau di tabel default table model itu kolomnya bisa diedit ya, tapi nggak mengefek pada tidak mengefek sesuatu ke dalam datanya. Kalau mau ingin ada action tertentu atau event tertentu dari editing ini kita bisa modif. Ini mungkin kita belum kita kasih penjelasan, tapi yang jelas ini bisa diklik row ya. Kemudian ada 3 kolom. Kita coba. Oke, kemudian headernya belum muncul ya. Baik, headernya belum muncul. Terus kalau coba kita tambah data dari button ya. Misalnya buttonnya kita mau kasih event ya. Create listener, lalu action listener. Table model. Add row ya. Add row. New object. Kita kasih sembarangan saja. Lalu nomor atau angka. Jadi satu row ini akan selalu ditambahkan ke dalam table pada saat tombol diklik. Nah, kita coba jalankan. Nah, nambah ya. Nambah. Cuma begitu sampai di ujung ini nggak bisa di scroll. Nah, inilah gunanya kenapa di dalam table itu ada scroll. Jadi di dalam table ini, di dalam form ini ada surround with J scroll pen gitu ya. Nah, jika kita jalankan lagi, setelah kita tambahkan J scroll pen-nya, jadi JTable berada di dalam scroll pen gitu. Nah, ini baru muncul kolomnya. Muncul kolom plus begitu ada datanya lebih itu bisa di scroll. Kira-kira gitu. Ini belum ada muncul sorting ya. Kalau kita munculin sortingnya, defaultnya bisa ditambahin.
Caranya table biodata set sort ya, auto create row sorter, kita kasih true, kita munculkan menampilkan sorting di setiap kolom, lalu kita aktifkan table biodata set selection mode ya. Selection mode ini maksudnya sebuah tabel bisa di-select, bisa lebih dari beberapa row ya. Kita mau setting satu row saja yang boleh di-select. Di selection model, kemudian single selection. Bisa pakai multiple interval atau single interval. Kita di sini pilih single selection. Itu ya. Kita jalankan kembali. Tanpa ini data juga bisa sebenarnya. Dalam hal ini kita pengen contoh ada 2 row inisialisasi data. Oke, itu ya. Sudah muncul. Kalau di sorting bisa sebenarnya nih. Tuh. Sorting. Nah, sekarang kita ingin menggunakan 3 text field ini yang ketika button ini ditambahkan, datanya diambil dari ketiga text field. Simpel saja, tinggal kita modif sedikit dari sini. String nama gitu ya. Teks nama, get text, lalu string email, teks email, get text, string HP, teks HP, get text. Nah, tinggal di dalam sini kita tambahin nama, email, lalu HP. Jangan lupa untuk di clear text field, teks nama, set. Clear ada nggak ya? Oh, nggak ada. Kosong, kemudian teks email, set teks, kosong lagi, teks p, clear nggak ada ya. Set teks, lalu kita tes kembali. Oke, muncul ya. Kalau karena tanpa validasi, nama, lalu email, HP, muncul ya. Oke, kalau sekarang kita coba validasi deh. Dari sini kita coba validasi. If nama kita hitung berapa panjangnya gitu ya. Jika panjang teksnya kecil dari 1 atau panjangnya nggak ada teks atau kosong, is empty di sini ya, boleh deh kita pakai is empty saja, atau email is empty sama is blank apa bedanya ya? Kita coba nih, baca dulu. Is blank jika kosong atau
spasi. Kalau is empty, oke, kalau is empty itu bisa masuk tanda spasi. Berarti kita pakai is blank aja. Is blank. HP is blank. Kita kasih J option pen, show message dialog, root panel, data belum lengkap, lalu title-nya warning gitu misalnya. Di parameter terakhir warning message ya. Else baru kita copy yang tadi. Kita coba jalankan. Jadi kalau kosong datanya, baik itu nama, email, atau HP, akan muncul warning ini. Kalau semuanya berisi, baru masuk ke tabelnya. Oke ya, data belum lengkap, warning. Nah, gitu ya, sip. Udah masuk nih logikanya. Email, HP. Oke. Baik. Mungkin demikian ya tutorial untuk menggunakan GTable, menggunakan default table model. Sebenarnya kalau ingin menggunakan table model yang lebih enak untuk dikastomasi, kita bisa menggunakan table model sendiri ya. Cari aja di tutorial di Google-nya GTable custom table model. Kita akan buatkan ini dia dari create table model. Kita harus buat kelas yang dari abstract table model sebenarnya, tapi ini saya tidak masukkan ke dalam tutorial kali ini. Demikian tutorial kali ini, terima kasih dan semoga bermanfaat.